Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan nama saya Afika Aulia Ahmad. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Asal Mula Batu Besar di Sungai Cinarum yang diceritakan kembali oleh Gusti Indra Setiawan. Selamat menyaksikan ya. Dahulu kala di desa Upau ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Pekerjaannya sehari-hari sebagai petani. Kehidupannya pun bisa dikatakan serba kekurangan. Namun ia sangat rajin dan selalu bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Pemuda itu bernama Kina. Hampir rata-rata pemuda yang seumur dengannya sudah memiliki keluarga. Mungkin sudah menjadi tradisi apabila sudah berumur 20 tahun diharuskan untuk berumah tangga. Padahal Kina juga sudah berumur 20 tahun. Artinya sudah lebih 2 tahun. Seharusnya ia juga sudah berkeluarga. Musim kemarau di kampung itu sudah hampir 1 tahun. Tumbuh-tumbuhan pun mulai mengering. Padi juga sudah tidak bisa ditanam kembali. Jadi terpaksalah orang-orang memakan ubi-ubian pengganti beras. Begitu juga dengan Kina. Selain mencari kayu bakar, ia juga mencari ubi-ubian yang bisa dimakan. Keesokan harinya, setelah pulang dari ladang, Kina melewati jalan setapak mengitari tebing-tebing bebatuan yang tak jauh dari rumahnya. Ketika pulang dari ladang, ia di tengah jalan karena sudah hampir sore, ia pun bergegas untuk pulang. Di tengah jalan, ia melihat ada seekor kera yang sangat besar. Namun kera itu terkena jerat. Kera itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Kera itu hanya bisa meronta seakan meminta pertolongan kepada siapapun yang melewati jalan itu. Kina merasa kasihan melihat keadaan kera itu, sehingga ia mencoba menolongnya. Namun ia juga sendiri merasa takut. Ditolongnya kera itu dari jerat. Alhasil kera itu terlepas dari jerat. Setelah terlepas dari jerat, kera itu pun mendekati Kina. Setelah mendekati Kina, Kina pun ketakutan. Namun ia sendiri merasa takut. Namun kera itu hanya memberikan sebuah batu berwarna kemerah-merahan. Kera itu hanya memberikan isyarat kepada Kina. Batu yang dibawa Kina itu harus disimpan baik-baik kemanapun Kina pergi. Batu itu harus selalu dibawa dan selalu disimpan. Tak terasa tibalah Kina di rumahnya. Ia tak habis pikir tentang batu yang diberikan kera tadi. Ia juga yakin batu itu pasti ada manfaatnya. Namun ia sendiri juga belum tahu apa manfaatnya. Keesokan harinya ia pergi lagi ke ladang untuk mencari kayu bakar. Biasanya sehabis dari ladang ia membawa ubi kayu untuk dimakan sehari-hari. Begitulah kehidupan Kina tanpa seorang keluarga yang hidup sebatang kara. Tak terasa hari sudah mulai sore. Ia pun bergegas untuk pulang. Ia juga takut kalau di dekat rumahnya masih ada binatang buas. Binatang buas ini sangat berbeda dengan binatang buas yang biasa kita lihat. Binatang buas jadi-jadian atau jelmaan makhluk gaib. Di tengah perjalanan pulang, Kina melihat ada seorang perempuan yang sangat tua. Nenek itu mengais-ngais tanah sepertinya ingin mencari sesuatu. Kasihan sekali nenek itu. Badannya kurus, lusuh, dan agak bungkuk. Kina pun bertanya kepada nenek itu. "Permisi nek, bolehkah saya tahu apa yang nenek cari?" Tanya Kina. "Tolong nenek cu, nenek sangat haus. Sudah 2 hari nenek belum minum," jawab nenek dengan penuh iba. "Maaf nek, saya juga belum minum. Tapi kalau nenek mau minum, biarlah air ini untuk nenek," sambil mengeluarkan air dari dalam botol.
Kina semakin heran, kenapa air yang diberikan kepada nenek, air itu malah ditumpahkan. Kina pun kebingungan. Nek, tunggu nek, air itu jangan dibuang, kata Kina. Nenek pun hanya mengangguk, tatapan matanya sangat tajam. Wahai cucuku, sebentar lagi lembah ini akan banyak airnya. Namun ada satu syarat yang harus kamu penuhi, kata nenek itu. Apa syaratnya, Nek? Jawab Kina dengan penuh keheranan. Kamu harus bisa mengangkat batu besar di atas bukit itu. Lalu letakkanlah di tengah-tengah lembah ini. Maka suatu saat nanti lembah ini akan banyak airnya. Peliharalah lembah ini. Jangan melakukan perbuatan maksiat di tempat ini. Niscaya kalau kamu melakukan perbuatan maksiat di tempat ini, maka lembah ini akan memakan korban, kata nenek itu. Kina pun terkejut dengan syarat yang nenek berikan. Kina pun terdiam sejenak. Kina pun teringat tentang batu yang diberikan kerat itu. Kina pun mengeluari kerat batu itu. Lalu dieluslah batu itu. Terdengarlah suara menggelegar di balik bukit itu. Ternyata itu adalah suara kera. Kera itu badannya sangat besar, 10 kali lebih besar dari yang pernah dilihatnya. Tanpa diperintah lagi, kera itu langsung mengangkat batu besar yang ada di atas bukit itu. Lalu diletakkanlah di tengah-tengah lembah ini. Lembah ini akan banyak airnya. Orang-orang berbondong-bondong mengambil air itu. Mereka sudah tidak kehausan lagi. Sawah-sawah sudah tidak kekeringan lagi. Tapi nenek itu langsung menghilang di balik batu besar itu. Entah apa hubungan nenek itu dan apa kera itu serta batu besar itu. Bahkan ada juga yang mengatakan sungai ini sangat harum. Entah dari mana keharuman itu. Konon katanya, pemuda yang bernama Kina sudah tidak ada lagi di kampung itu. Ada yang mengatakan Kina terbawa arus deras sungai itu. Ada juga yang mengatakan Kina terbawa oleh nenek tua itu ke alam sebelah. Untuk mengenang pemuda yang bernama Kina, masyarakat sepakat untuk memberi nama sungai itu dengan nama Sungai Kinarum. Kinarum itu sendiri berasal dari nama Kina. Rum itu berasal dari kata harum. Sampai sekarang, Sungai Kinarum dijadikan masyarakat tempat wisata terletak di Sungai Kinarum. Terletak di Desa Upau, Kabupaten Tabalong. Sekian cerita dari saya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus mengingat perbuatan baik terhadap kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.